Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang dan langsung saja kita akan bahas bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazarudin Umar. Prof, tadi kan kita sudah lihat bersama ya Prof, masyarakat di berbagai daerah, tadi di Jakarta, di Semarang, sudah mulai berburu busana lebaran. Masih 2 minggu tetapi sudah semangat untuk berburu baju lebaran nih Prof. Bagaimana sebetulnya hukumnya untuk berburu baju lebaran? Karena seperti menjadi tradisi kalau lebaran bajunya harus baru nih Prof. Sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Eva ya, jadi ada satu hal yang menarik ini ya. Ini ada seorang peneliti dari Amerika untuk disertasi PhD-nya itu khusus membahas tentang Ramadan di Indonesia. Kenapa mereka tertarik ke Ramadan di Indonesia? Tidak ada satu negara Muslim, apalagi non-Muslim, yang semeriah Indonesia merayakan Lebaran, merayakan bulan Ramadan ini. Yang diteliti itu banyak sekali, sampai di pedesaan pun juga. Jam 4, jam 3 subuh sudah ada anak kecil, panci-panci bekas itu sahur. Bangunin sahur ya. Dan anehnya nggak ada yang marah. Bahkan berterima kasih. Di negara lain mana ada seperti itu. Kemudian juga dilihat, wah ini kok mal-mal ya penjualnya itu pakai kerudung, kemudian lagu-lagu instrumental ini itu Timur Tengah. Kemudian di hotel-hotel didandani kayak mirip-mirip masjid itu kan. Kemudian juga artis-artisnya pada berhijab ya, walaupun nanti sudah Ramadan itu mungkin lain lagi kan ya. Nah, jadi kesimpulan beliau bahwa Indonesia itu negeri Muslim yang paling bersahabat dan merayakan bulan Ramadan, Idul Fitri termasuk. Nah, kaitan dengan tadi mempersiapkan baju Lebaran itu kan tradisi sebetulnya. Itu paralel dengan Al-Quran juga kan ada ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah bajunya yang terbaik itu pada saat menuju ke masjid itu. Jadi ada pembenaran ayatnya, kita belanja untuk memperingati satu kali setahun gitu kan. Bahkan Rasulullah ketika dulu pindah merayakan Idul Fitrinya itu tadinya di masjid karena nggak muat masjidnya, semakin banyak Muslim sementara masjidnya itu nggak bertambah lebar ya kan. Besok kita lebaran di lapangan. Jadi sepanjang masih ada masjid, longgar ya di masjid, tapi kecuali kalau di masjid itu nggak muat, kita pindah ke lapangan. Nabi pada akhir-akhirnya itu kan lebarannya di lapangan. Kenapa? Karena banyak umat Islam. Nah, Nabi terus diinterupsi oleh seorang ibu-ibu, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa lebaran di lapangan? Masih banyak di antara kita ini yang belum pakai jilbab gitu ya, pakai kerudung terusan itu ya. Nabi, siapa di antara kalian punya baju jilbab ya, baju penutup yang terusan seperti itu, gamis begitu ya? Gamis, pinjamkan ke teman yang lain. Nah, jadi Nabi memang mengisyaratkan juga untuk Lebaran itu perlu kita menggunakan pakaian-pakaian yang istimewa gitu ya. Kenapa harus menggunakan pakaian istimewa di hari raya, Prof? Ya, Islam itu kan ada 2, pendalaman dan kesemarakan. Aspek pendalaman penghayatan itu kita lakukan dengan berpuasa, khusyuk, ya, ngaji dan seterusnya, kontemplasi. Tapi juga ada syiarnya. Syiarnya itu kan perlu dengan kesemarakan itu. Kesemarakan itu bahkan Nabi pada setiap hari raya Idul Fitri itu mengundang artis, mengundang biduan ke masjid, ke rumahnya bahkan. Nah, pernah satu saat itu Abu Bakar dan juga Umar mempertanyakan, hei, kenapa berani bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Ya, pada itu kan diundang oleh Aisyah, istrinya Nabi kan. Kata Rasulullah, biarkan dia wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari Lebaran. Jadi hari Lebaran itu memang dianjurkan Nabi itu untuk melakukan syiar agama. Jadi yang tidak bagus itu kalau berlebih-lebihan misalkan. Nah itu Prof, batas berlebih-lebihan seperti apa? Karena kan ingin syiar begitu ya, ingin tampil istimewa. Tetapi tentu harus ada catatannya, tidak berlebihan ya Prof ya? Seperti apa yang disyaratkan? Begini, masyarakat kita itu punya budayanya sendiri. Saya kok yakin seperti ibu-ibu tadi yang macam itu, dia tahu kok ini batas kemampuan saya sampai di sini nih. Jangan juga negative thinking, wah itu kan berlebihan. Jangan menjustis, oh Indonesia kan sudah makmur kok. Walaupun memang ada yang belum ya, tetapi jangan membayangkan bahwa 50 tahun yang lalu kita beli baju itu hanya pada saat menjelang Lebaran kan. Sekarang kan hampir setiap bulan orang beli baju, tapi khusus untuk Lebaran kan ada pakaian khusus untuk Lebaran itu ya. Jadi jangan, wah itu kan berlebihan.
Oh itu kan enggak. Jadi syiar itu memang perlu tampil beda. Kalau itu. Karena kalau tanpa syiar apa bedanya dengan hari-hari biasa? Ya. Nah ini hari Lebaran, ini hari untuk kemenangan kita kan. Kenapa kita merayakan hari kemenangan ini? Kita berhasil menundukkan jiwa kita sendiri, diri kita sendiri, menundukkan iblis kira-kira seperti itu. Nah kita pesta hari ini, Lebaran ini, alhamdulillah pesta kemenangan. Jadi hari kemenangan melawan nafsu. Wajar dong kalau kita melakukan pesta kemenangan dengan sedikit menampilkan sesuatu yang berbeda. Yang penting tidak mubazir. Yang penting tidak mubazir. Nah itu, Prof, biasanya kan kalau tiap tahun trennya beda. Tadi seperti laporan rekan kami, Fadila, di Pasar Tanah Abang, ada tren khusus baju gamisnya. Nah mungkin tahun depan trennya udah beda lagi. Kalau misalnya hanya dipakai satu kali saat Lebaran, ada potensi mubazir tidak? Ya, masyarakat itu cerdas, Mbak ya. Nggak mungkin akan mengoleksi sampai bertahun-tahun di lemarinya itu ya. Oh ini mungkin dikirim ke kampung ya. Kebanyakan keluarganya di kampung. Ya jadi hanya persentase itu kecil sekali yang mubazir. Ngapain nyimpan di berlemari-lemari baju nggak pernah dipakai itu kan. Nah orang kalau dulu memang iya koleksinya nggak pernah dipakai. Tapi sekarang ini apa ya, pergiliran baju, jangankan baju, mobil aja ganti-ganti kok. Jual lagi. Nah apalagi sekarang kan bisa dijual, ada pakaian bekas ya kan. Dijual lagi dijual boleh lagi ya? Itu bisa, atau bisa kasih hadiah, bisa sedekah untuk tahun lalu. Misalnya pakaian pengantin kan cuma sekali dipakai itu kan, mahal lagi kan. Ya orang kan nyewa aja nggak daripada beli itu kan. Jadi nanti pada satu saat pakaian Lebaran pun juga itu bisa disewa itu. Baik, jadi banyak cara ya Prof supaya tidak mubazir ketika baju Lebaran dibeli. Misalnya tahun depan ada perubahan tren, terus tidak dipakai lagi, bisa disodakohkan ya, bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan ya Prof. Bagaimana pahalanya nih memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan? Kita coba memberikan sesuatu yang apa kita anggap baik kepada orang-orang lain. Jangan diafkir, nggak bisa dipakai lagi baru kita kasih orang lain, itu kan bisa berarti penghinaan buat mereka. Tapi kalau masih bagus baru sekali dipakai, kita nggak layak pakai lagi, mungkin karena perutnya sudah gendut atau mungkin sudah modelnya sudah lain ya. Kasihlah orang pedesaan, itu kan nggak ada model tuh. Jadi di daerah-daerah itu juga perlu pakaian baru. Bukan main, sedikit artinya buat kita, tetapi besar artinya untuk mereka. Besar artinya buat mereka ya. Benar. Nah jadi saya ingin menekankan di sini, kita jangan menegaskan bahwa wah itu nggak boleh belanja di Tanah Abang, nggak boleh ke pasar, itu mubazir. No, itu kegembiraan orang. Biarkanlah orang merayakan kegembiraannya. Ya. Soalnya nanti itu apakah mubazir atau tidak, dia punya definisinya sendiri kan. Dia kan pasti tahu, oh ini kan saya nggak pakai lagi. Betapa banyak orang yang membutuhkan baju ini. Itu sedekah itu. Bisa disedekahkan ya. Prof, ini tadi Prof sampaikan momen kegembiraan, baik untuk pembeli maupun pedagang ya. Artinya ada perputaran ekonomi juga ya saat Lebaran, kemudian saat Ramadan juga ya. Dari baju kemudian takjil juga, ini kan lagi ramai juga ya Prof. Artinya Ramadan memberikan kebahagiaan untuk banyak orang ya Prof. Termasuk mudik loh. Termasuk mudik nanti. Jadi coba bayangkan perputaran modal uang ke kota ini kan gini. Sistem perekonomian kita itu kan menyedot uang daerah, uang desa, uang kampung masuk ke Jakarta ini melalui bank-bank itu kan. Tapi kapan waktunya balik kanan ini? Jadi Lebaran ini artinya setelah uang dari desa itu tersedot ke kota. Nah, ada mudik nih. Jadi orang kan bawa uang itu ke kampung tuh, bangun masjid, bangun rumahnya, kemudian berikan hadiah-hadiah kepada daerah-daerah. Tiba-tiba muncul pasar kaget itu di kampung-kampung kalau hari Lebaran itu kan. Siapa itu? Oh yang dari kota masuk ke desa. Jadi ada kesempatan uang kota masuk ke desa melalui Lebaran. Jadi itu harus kita lihat manfaatnya. Jangan melihat oh ini macet dan sebagainya. Itu budaya Indonesia. Iya, tradisi Indonesia saat Lebaran termasuk Ramadan ini membawa banyak berkah sekali ya, Prof. Sekali lagi singkat saja, mungkin ada pesan untuk pemirsa umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dan bersiap-siap menyambut Ramadan 2 minggu pertama lagi, terkait dengan baju itu ya, para pemirsa dimanapun juga itu sangat dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terindah kita itu ke masjid, khususin atau ke masjid, itu ada ayatnya kan. Tetapi pikirkan juga setelah dipakai nanti Lebaran dan tidak akan dipakai lagi, pikirkan berikutnya ini untuk siapa lagi nanti ini. Jadi kita berantai. Yang kedua juga jangan melakukan kemubaziran di dalam merayakan hari-hari ini.
ya silaturahim, ya ada ketupatnya, ya kan, bukan main itu ya. Undanglah teman-teman kita, termasuk non Muslim. Nah ini saya katakan bahwa Lebaran itu juga rahmat buat non Muslim juga. Itulah Indonesia kan, bukan main. Tadi malam kita lihat di Metro juga ya, buka puasa di gereja. Itu Indonesia banget itu ya. Di Istiqlal misalnya, ya ada terowongan yang menghubungkan katedral. Itu juga jadi ikon Jakarta sekarang ini kan. Nah, jadi inilah Indonesia. Mari kita menampilkan Indonesia. Boleh berbeda agamanya, keyakinannya, budayanya, tetapi tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Betul, itulah indahnya toleransi ya, Prof. Terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.